Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sudah banyak penelitian yang membuktikan apa yang tertulis dalam Al-Quran. Pelan-pelan, semua mata orang mulai terbuka bahwa Al-Quran memang mengandung kebenaran. Banyak juga yang menjadi muslim setelah mengetahui fakta-fakta tersebut. Kini ada satu lagi fakta ilmiah yang membuktikan adanya dunia bawah tanah yang telah lebih dulu diabadikan dalam Al-Quran. Dunia seperti apakah itu? Apakah bisa ditinggali oleh manusia? Makhluk apa yang ada di sana? Tonton video ini agar tidak sesat. Ada banyak penelitian yang sudah membuktikan kebenaran Al-Quran. Para ilmuwan takjub dengan yang mereka temukan. Ternyata hal-hal yang mereka temukan telah diabadikan oleh Al-Quran sejak lama, bahkan sebelum mereka lahir. Kebenaran-kebenaran yang diabadikan dalam Al-Quran adalah petunjuk bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Ilmuwan pun mengakui kebenaran yang dikandung Al-Quran itu. Guru besar Departemen Anatomi Universitas Toronto, Prof. Kate Elmore, adalah salah seorang ilmuwan yang takjub pada Al-Quran. Kitab umat Islam itu telah menjelaskan perkembangan embrio manusia. Ia berkata, "Saya tak tahu apa-apa tentang agama, namun saya meyakini kebenaran fakta yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah." Tak hanya itu, seorang guru besar dan ketua Departemen Anatomi dan Perkembangan Biologi Universitas Thomas Jefferson, Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat, bernama Prof. E. Marshall Johnson, tertarik pada tanda-tanda ilmiah yang ada dalam Al-Quran. Beliau pun kemudian melakukan penelitian dan akhirnya mendapati tanda-tanda itu. Lalu apa yang dikatakan oleh beliau mengenai hasil penemuannya? Beliau berkata, Al-Quran tak hanya menggambarkan perkembangan dalam bentuk eksternal, namun menekankan juga tahapan-tahapan proses pembentukan secara internal, tahapan-tahapan dalam embrio, penciptaan dan perkembangannya. Semuanya diakui oleh ilmu pengetahuan modern. Direktur Observatorium Tokyo, Jepang, bernama Prof. Yoshidi Kusan, juga sangat terkesan dengan apa yang telah diungkapkan oleh Al-Quran. Beliau mengatakan bahwa fakta-fakta astronomi yang diungkapkan oleh Al-Quran telah terbukti kebenarannya. Ia mengaku bahwa para ilmuwan barulah mengetahui sedikit saja tentang alam raya ini. Beliau kemudian berkata, dengan membaca Al-Quran dan menjawab pertanyaan, saya kira saya dapat menemukan jalan di masa depan untuk menginvestigasi alam semesta. Karena kandungannya, Al-Quran diakui sebagai petunjuk bagi ilmu pengetahuan. Hal ini diungkapkan oleh Prof. Joe Lake Simpson, guru besar yang memiliki pengalaman kepemimpinan di berbagai organisasi profesional di bidang kesehatan di Amerika Serikat. Ia mengatakan bahwa tak ada pertentangan antara genetika dengan agama Islam. Adalah fakta bahwa agama Islam telah menjadi petunjuk bagi ilmu pengetahuan. Ilmuwan ini juga yakin bahwa Al-Quran itu bersumber dari Tuhan, bukan dibuat oleh manusia, seperti yang dituduhkan orang-orang kafir. Sudah sangat jelas bahwa memang Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak datang kepadanya kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Al-Quran Surah Fussilat ayat 42. Tidak ada lagi yang bisa meragukan apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Sebab para peneliti saja takjub dengan penemuan mereka yang jauh sebelumnya. Fakta-fakta ilmiah itu telah diabadikan Al-Quran. Dan kami telah menurunkan kitab kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah. Dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Tak hanya itu, ada satu hal lagi yang kembali membuktikan kebenaran Al-Quran. Orang-orang percaya bahwa bumi memiliki lubang besar. Di dalam lubang itu terdapat daerah yang tersembunyi yang sampai sekarang tidak diketahui. Mengenai kota yang tersembunyi itu telah diabadikan dalam Al-Quran. Miliknya lah
apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah. Dan jika engkau mengeraskan ucapanmu, sungguh Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Al-Quran Surah Toha ayat 6 hingga 7. Mengenai kota tersembunyi di dalam lubang bumi, kota itu disebut dengan Agartha. Agartha disebut sebagai tempat yang istimewa karena para penghuninya digambarkan begitu sempurna dengan ilmu yang tinggi dan kekayaan alam yang melimpah. Hal ini pertama kali diungkapkan oleh Alexandre Saint-Fies de Alpedre dalam buku Mission de Indianero pada tahun 1886. Saint-Fies percaya bahwa bumi memiliki ruang hampa. Saint-Fies de Alpedre percaya bahwa Agartha berada di kawasan Tibet. Kota tersembunyi ini pun kemudian dikaitkan dengan kisah dua sosok makhluk yang akan keluar menjelang hari kiamat. Tak lain adalah Ya'juj dan Ma'juj. Mereka dikenal sebagai perusak dan penindas. Karena itu, banyak yang meminta Zulkarnain untuk mengurung kedua makhluk itu. Hal ini telah diabadikan dalam Al-Quran. Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Berkatalah Zulkarnain, tiuplah api itu hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih. Akan kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak bisa mendakinya. Mereka tidak bisa pula melubaginya." Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 95 hingga 97. Adanya ruang hampa di bumi juga diyakini oleh seorang astronomer bernama Edmund Halley pada 1962. Beliau juga adalah penemu komet Halley. Edmund Halley meyakini bahwa bumi memiliki kedalaman 800 km. Bumi itu terdiri atas dua cangkang dan sebuah inti. Lalu apa yang ditemukan oleh para peneliti? Para peneliti geologi memberikan perkiraan jarak dari permukaan menuju ke inti bumi sepanjang 6.371 km. Isi planet bumi ini pun diperkirakan bukan semata-mata hampa. Penemuan lain juga mengungkapkan bahwa ada wilayah baru di dalam bumi sekitar 660 km dari permukaan. Studi ini dikemukakan oleh ahli geofisika dari Universitas Princeton. Wilayah ini terdiri atas gunung-gunung dan dataran yang mirip dengan yang kita tinggali saat ini. Untuk bisa masuk ke bawah tanah, tentu saja dibutuhkan pintu untuk mempermudah menuju ke sana. Adanya dunia bawah tanah pun semakin dipercaya dengan adanya kawah yang disebut-sebut sebagai pintu masuk ke dunia bawah tanah. Kawah Batagaika atau Batagaika Crater dipercaya banyak orang sebagai pintu menuju dunia bawah tanah yang dihuni banyak makhluk mengerikan. Yang lainnya beranggapan bahwa kawah itu adalah mulut neraka. Kawah ini terletak di Republik Sakha dan Yakutia, Rusia. Kawah ini pertama muncul pada tahun 1960-an setelah sebuah area hutan ditebangi, pohonnya sampai habis oleh manusia. Banjir besar yang pernah terjadi sekitar tahun 2008 semakin memperparah penurunan tanah di lokasi tersebut. Para ilmuwan pun menjelaskan bahwa kawah Batagaika bukanlah dihuni oleh makhluk mengerikan, melainkan bangkai hewan dan hutan yang membatu. Sejak zaman Plato, orang-orang sudah berkeyakinan bahwa di bawah bumi penuh dengan terowongan dan lubang. Namun manusia tidak akan bisa masuk ke perut bumi karena di kutub utara tak ada lubang sebagai akses. Maria Gavrilo yang merupakan bagian dari Russian Arctic National Park juga menyatakan bahwa selama ia melakukan riset tidak pernah ia mendapati adanya lubang di wilayah utara. Sahabat beriman, penemuan-penemuan sains yang dilakukan para ilmuwan sebenarnya sudah diabadikan dalam Al-Quran. Hal inilah yang membuat para ilmuwan itu kagum. Satu lagi yang kembali mengejutkan, ternyata ada dunia di bawah tanah. Kalau kalian diberi kesempatan untuk melihat dunia bawah tanah itu, apakah kalian mau? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.